Aku pernah ketemu dengan beliau, dengan Bunda Dorce. Intinya di situ aku menyimpulkan bahwa aku melihat sebuah kematian. Inisialnya A, dia tabrakan. Meninggal? Iya, meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari gini. Apa kabar Sambilers dimanapun kamu berada? Ketemu lagi sama saya Indra Bekti di Sambil Ngobrol. Bentar. Kasih tahu masuk kasih. Kayaknya Gumai, Bak Bang Nyoni udah. Alhamdulillah baik. Baik. Ayo. Gimana? Masih starstruck sama saya? Masih. Really beneran? Iya. Jadi pertama kali Masih. kita ketemu Betul. di ulang tahunnya Antv, TV gitu iya. ya. Terus gak nyadar gitu ternyata tuh Iya. nih orang pokoknya apa namanya di acaranya kamu tuh apa? Ramalan asik. Ramalan Asik. asik ya, Iya. ramalan asik. Terus udah gitu ketemu sama saya terus cerita. Apa yang lu cerita waktu itu? Kaget. Kaget? Pertama mah tim kreatif kan, itu kan idola gua bilang gitu. Beneran? Dari SMP, SMA, Iya. kuliah putus. Maksudnya putus ngikutin karena udah kesibukan dan Iya. lain-lain segala macam. Tapi walaupun terkadang masih suka lihat di layar TV segala macam. Terus sampai akhirnya gue cerita sama salah satu tim kreatif. Gue tadi ngeliat idola gue di mana di situ tuh dia lagi bawain acara gini segala macam. Ntar lo ngeramal dia tuh. Gitu. Itu waktu itu. Jadi apa yang lo sempet kalian gue denger lo apa ngumpulin foto-foto gue? Di kamar. Sumpah. Jadi ya sumpah. Terus? Jadi yang nggak pernah gue ceritakan dan gue buka di mana-mana Iya, adalah bener. mungkin banyak orang di luar sana, gue juga ngelihat mereka menilai seorang Hatgumai itu diem, mistis, penuh dengan misteri. Iya. Ya, sebenarnya enggak. Oh, Ya. ternyata? Buktinya sejak SMP, SMA itu di kamar gue itu isinya fotonya, posternya Indra Bekti. Iya, itu banyak saksi. Teman-teman gue dulu juga pada tahu. Iya. Kakak gue sendiri juga sampai geleng kepala gitu. Iya. Ada pernak-pernik tempat aksesoris jam tangan yang mana itu identik sama Indra Bekti, hijau, kuning, biru, merah. Bener ya Iya, Allah. iya. Segitunya. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita ketemu ya. Sekarang kita nggak ketemu. pernah tahu ya. Iya, betul. Karena itulah kalau misalnya kita punya mimpi, tempel tuh ya. Betul. Ntar mobil kayak apa, kapal kayak apa Betul. kayak ya, yang hebat-hebat gitu dalam hidup kita gitu yang pengen kita dapetin. Insya Allah terkabul ya. Betul, Dan insya akhirnya kita Allah. temu nih ya. Betul. Temenan loh kita nih. Betul. Temenan baik kita akhirnya. Dan apapun, dan gue juga meyakini buat gue sendiri atau siapapun di luar sana, ketika kalian melihat seseorang dan itu masuk kerekam dalam pikiran, akan ada dua hal yang terjadi. Pertama, bertemu dalam hal baik. Ya. Kedua, bertemu dalam hal yang tidak baik. Oh, na'udzubillah min dzalik. Karena gue suka saat Iya. itu dan mengidolakan seorang Indra Bekti dengan keceriaan dia, keramaian dia, dengan gaya masa itu ya, Iya, betul. yang Rambutnya. rambut, baju, yang kalau foto Iya, bener. Senyum 3 jari ya. iya, 3 jari. Akhirnya berujung bertemu dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya. Nah, karena kita dalam keadaan baik, gimana Iya. kalau mari kita makan dulu. Mau pilih yang makan mana? Yang manis ada, yang asin ada. Nah, ini kan kenapa juga sambil ngobrol ya. Iya. Ayo fried chicken mana yang boleh jadi masuk di sini ya, ngiklan apa gitu. Terus mungkin juga ini ada sambil ngobrol nih, saya boleh juga ya. Mungkin apa gitu, apa nih? Apa the besto? Sambal. Ambil sambal DEF ya. Ya kan? Silakan. Sambal beli apa? Kan belum masuk ke sini. Beli itulah ya gitu ya. Sambal beli itu boleh ya? Boleh masuk juga. Ayo loh, dimakan jangan malu-malu ya. Ya Allah, pakai malu-malu lagi. Gimana? Enak? Enak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Kita ngobrol-ngobrol tentang seorang Gumai. Berawal dari mana sih akhirnya bisa meramal? Awal mula itu
memang sejak kecil. Sebenarnya umur 5 tahun setengah tuh udah mulai merasakan, melihat, membayangkan hal-hal yang tidak wajar. Makhluk astral, jin, genderuwo, kuntilanak di sekitaran rumah, di genteng, di dapur, di pintu. Lalu kebayang banyak hal yang terjadi di pikiran, di otak, nyampur aduk jadi satu. Tapi nggak yang ku inget saat itu nggak pernah aku sampaikan. Nggak pernah aku sampaikan karena memang kebetulan saat itu kan umur masih 5 tahun setengah. Tapi masih inget lah sedikit-sedikit. Lalu di umur 6 tahun kurang lebih terjadilah musibah kecelakaan saat itu. Kecelakaan aku dan kakak kandungku yang cowok. Beliau alhamdulillah masih hidup, seorang chef sekarang. Aku main panah-panahan, umurku 5 tahun setengah atau 6 tahun saat itu, kakakku 1 tahun, beda di atas. Kakakku panah ke atas, panahnya turun ke bawah. Kakakku teriak, "Dek, tangkap, Dek." Ku tangkap, dapat. Tapi los, masuk ke sini, nancep ke mata, nembus belakang. Besi, di sini. Ke belakang. Sampai ke belakang sini. Nah, hitungan detik, karena memang masih anak-anak, ku cabut lah itu. Panah besi itu. Cabut, copot. Jadi bolong mataku. Astagfirullahaladzim. Cabut, langsung lempar, masuk ke dalam selokan di depan rumah. Itu matanya copot? Copot. Bola mataku copot ini. Copot, dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, ini donor mata jenazah. Bener. Yang kiri. Iya. Oh my God. Jadi bukan mata asli kamu itu? Bukan. Yang asli yang ini. Yang donor jenazah yang ini. Jadi ini mata orang tahu namanya siapa dia itu? Enggak. Jadi itu donor dari jenazah saat itu di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin yang mana tidak ada identitas dan memang mungkin udah prosedur dari rumah sakit untuk didonorkan segala macam. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih jalan, Allah kasih umur, didonor lah mata kiri ini. Ya Allah. Memang kalau dari kecil awalnya terlihat beda. Tapi semakin besar SMP, SD, SMP, SMA dia ngikutin. Jadi kayak apa namanya? Adjust gitu Iya, ya, menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan. Oh, betul. gitu. Tapi kalau kecil beda. Beda kalau kecil. Jadi kayak apa matanya beda sedikit gitu di mata itu ya. Iya. Itu apa yang terjadi? Apakah akhirnya gara-gara itu melihat sesuatu gara-gara ini mata ini mungkin punya Semenjak kejadian itu makin kuat kejadian-kejadian. Jadi ada salah satu cerita, singkat cerita ketika SD, aku pergi sekolah itu kan naik angkot. Naik angkot, terus kalau naik angkot itu, kalau di kampung paling seneng duduk paling depan, dekat supir. ya. Pertama karena masih kecil, diajarin ibu juga biar aman dekat supirnya segala macem. Nah pas jalan tuh angkot, di penglihatanku aku ngelihat ada ibu-ibu di depan yang akan keluar dari gang. Terus angkotku itu L300 maju, brak, nabrak kepala ibu itu di sini. Jadi mobil tabrak, keluar darah. Nah saat itu di sampingku ada driver. Mungkin karena aku masih SD, masih anak-anak, nge-keep sendiri, nyimpen sendiri, nggak aku sampaikan. Tapi aku tunggu, ternyata bener. 5 menit kurang lebih lah kalau nggak salah maju. Ada ibu-ibu keluar dari gang begini, mobil kita tabrak tuh depan mata saya sendiri. Das gitu, langsung darah gitu. Meninggalkah atau hanya luka-luka itu? Seingatku saat itu alhamdulillah nggak meninggal sih, cuman darahnya banyak. Itu satu kejadian. Dan banyak lagi sering terjadi juga hal-hal seperti ini. Waktu kecil, kukip sendiri. Sampai pada akhirnya mulai bertambah umur berapa lah, 8-9 tahun, akhirnya berani ngomong ke ibu. Ke ibu. Kebetulan ibu bapakku kan divorce, jadi aku tinggal sama ibu, jadi hanya cerita ke ibu. Ibu alhamdulillah mensupport dalam arti dia tidak mengabaikan anaknya, dia tidak mencoba menutup kuping, tapi dia terus bertanya kebenaran apa yang kulihat gitu. Tapi beliau juga memperkuat secara spiritual bahwa segala sesuatu bawa dalam ibadah, ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, betul sekali. Jadi ini apa ya, merupakan sebuah gift gitu ya, anugerah gitu ya, mungkin ya nggak semua orang bisa punya kan. Ya. Terus Insya Allah.
itu pertama kali selain itu tadi apa yang mungkin apa yang ngebuat orang lain tuh boleh percaya gitu kalau misalnya apa yang kamu ramalan itu bener? Aku selalu sampein ke siapapun jangan pernah percaya sama hat gumai dalam gitu? sisi ramalan. Oh gitu. Jangan pernah percaya ramalan. Uh-huh. Karena jelas tertulis dalam Al-Quran, Ya. manusia yang memiliki kelebihan itu ada kesalahan. Ya. Jadi aku sendiri, Kak Indra, Ya. bukan alim ulama, aku cetek agama, ya. Bahkan baca Al-Quran juga aku belum sepenuhnya, aku butuh bimbingan segala macam dan lain-lain, dan aku tidak membenarkan hal tersebut. Cuma yang aku pastikan adalah apapun yang kulihat, apapun yang kusampaikan, tujuannya, alhamdulillah, aku tujuannya baik. Tidak pernah bermaksud berniat hati untuk dalam hal tujuan yang buruk. Jadi kalau aku ngelihat sesuatu baik itu selebritis, pejabat negara atau teman sendiri atau keluarga sendiri, maka itu hal buruk. Dia kecelakaan. Contoh deh, ada salah satu contoh sahabatku sendiri. Dia selebritis. Chan Kelvin, aku ngeliat bangun pagi dia ditabrak truk dari belakang. Dia pakai, yang terlihat di aku adalah muka, wajah, dia pakai peci. Dia ditabrak truk dari belakang nih, dar gitu. Laki-laki. Terus aku mencoba untuk meyakinkan ini siapa nih, karena masih blur. Terus setelah aku coba, aku guling lagi, lihat siapa laki-laki ini. Ya Allah, tolong kasih lihat ya Allah, tolong kasih lihat supaya bisa sampein kasih tahu. Ternyata dapat mukanya. Allah kasih lihat dengan aku buka handphone. Pagi-pagi biasanya buka handphone kan, lihat Instagram muka Chan Kelvin nongol di profile display picture dia pakai peci samping. Oke, ini Chan Kelvin, ku telepon saat itu juga. Pas ku telepon ternyata beliau lagi syuting di daerah Jawa di pinggir jalan. Ku sampein, aku ngelihat, ku bilang aku ngelihat dia sedang di pinggir jalan, dia tabrak truk. Ternyata saat itu dia lagi di pinggir jalan syuting dengan salah satu host. Akhirnya dia kaget, dia minggir, ya alhamdulillah nggak terjadi. Alhamdulillah nggak terjadi. Jadi intinya adalah apa yang kulihat dengan niat tujuan baik, ya aku sampaikan. Tapi ingat, dengan sebuah ramalan jangan dipercaya. Percaya hanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kan yang terbaru waktu itu sempat ngeramal Bunda Dorce ya. Itu seperti apa gitu? Bahwa waktu itu diramal Bunda Dorce akan memang meninggal dunia. Itu ramalan seperti apa? Apakah tepat tanggalnya kah, tahunnya kah? Jadi gini, aku pernah ketemu dengan beliau, dengan Bunda Dorce. Tidak kenalan, tidak tegur sapa. Aku kenal beliau, aku tahu siapa yang nggak kenal beliau, siapa yang nggak tahu, beliau legend. Ya. Tapi beliau tidak mengenal aku saat itu. Tapi aku melihat dan aku memperhatikan dari jauh. Aku lihat wajahnya. Otomatis wajahnya kerekam di aku. Walaupun nggak perlu ketemu langsung, memang sering kan di layar kaca dan udah kerekam duluan. Betul. Wajah seorang Indra Bekti nggak usah ngelihat udah kerekam, gitu. Nah, karena udah kerekam saat itu tanpa sengaja aku ngelihat hari itu, kalau nggak salah subuh. Jam 2:30 aku ngelihat bayangan seorang wanita yang dia seorang wanita ya. Dia terbaring, rambut yang kebayang di aku adalah, mohon maaf nih, yang kebayang di aku tidak pakai kerudung saat itu. Rambut kriwel gitu segala macam, dandanan dan lain-lain gitu dengan bling-bling dan lain-lain. Tapi aku ngelihat dia terguling. Lihat lagi rame, ada yang menangis dan lain-lain. Intinya di situ aku menyimpulkan bahwa aku melihat sebuah kematian. Bahasa lain, bahasa paranormal itu kan kematian, meninggal dunia, wafat. Kematian. Kalau aku yakinin lagi wajah ini kok biasa kulihat ya, yang udah kerekam di aku. Ternyata aku yakin ini adalah beliau, Bunda Dorce. Kusampaikanlah pertama kali saat itu, tapi kusampaikan dengan inisial D. Wanita, aku bilang saat itu. Wanita D. Lalu dengan singkat cerita berjalannya waktu, aku sampein lagi di beberapa media, YouTube-ku dan lain-lain, di programku juga yang di sini. Aku semakin yakin bahwa
mohon maaf kan kalau kita telusuri balik lagi bahwa memang beliau aku meyakini bahwa yang kulihat ternyata D ini Bunda Dorce aku lihat laki-laki gitu. Akhirnya aku sampaikan lagi kedua kali bahwa tetap sama yang kulihat adalah selebriti senior legend inisialnya D tapi laki-laki, bilang gitu. Jadi aku juga nggak mau nanti saat itu aku berpikir nggak mau sampai blunder gitu. Dan sekarang pun belakangan ini banyak yang netizen juga mempertanyakan, kok dulu Hart Gumai bilangnya wanita, sekarang laki-laki. Ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Masalah ramalanku yang penting sekarang kita doakan supaya beliau jadi masya Allah dengan baik amin. gitu. Karena kita memang nggak bisa ngejudge ya dia tuh mau seperti apa gitu kan ya, mau bagaimanapun juga pasti dia Allah yang udah yang kuasa. Dia yang menentukan gitu benar atau salahnya gitu. Kita nggak pernah tahu ya, semua itu rahasia Allah. Nah ada juga artis A, kasus dan kejadiannya juga gimana itu? Ada artis A ya? Artis A ini siapa ini? Jadi gini, akan terkena kasus gitu? Akan terkena kasus, iya. Atau sudah ada artisnya yang A ini yang sudah? Di tahun 2022 ini yang kulihat memang ada 2. Jadi gini, ada satu artis A yang terkena prostitusi. Sudah. Sudah terjadi. Berharapnya semoga tidak terjadi, tapi terjadi. Lalu yang kedua yang belum terjadi adalah sama dari dunia hiburan, selebritis, inisial A. Yang pertama A ini laki-laki, senior, tersandung permasalahan hukum di tahun ini 2022, musisi A. Senior ya? Senior, musisi A, laki-laki, tersandung permasalahan hukum. Lalu selebritis wanita. Oke, di sini yang A pertama ini aku terlihat terbayang jelas wajahnya. Oh gitu. Rambut, kepalanya, wajahnya, badannya, semua keluarganya terbayang jelas. Yang kedua, ada wanita, rambutnya panjang, agak sedikit ada kriwel keriting begitu, sama ikal-ikal gitu, sama inisialnya A, berkulit putih, pemain sinetron, masih muda, pendatang baru, bukan senior, wajahnya belum terlihat begitu jelas, bisa kuartikan bahwa beliau ini masih muda, pendatang baru. Jadi namanya belum begitu terdengar ya juga. Ya. Kecelakaan. Tabrakan. 2 mobil. Dari arah di jalan raya besar. Dia tabrakan. Mobilnya kebalik. Selesai. Selesai dia. Meninggal. Iya, meninggal. A. A juga. Semuanya ini berawalan A semua di tahun 2022 ini. Tahun 2022. Sebenarnya ramalannya Gumai ini udah pasti bener nggak sih, atau berapa sih tingkat keberhasilannya itu? Oke, sebelum kejawab, Kak Indra, aku mau sampein juga. Jadi siapapun di luar sana, mungkin teman-teman selebritis, mungkin merasa namanya A depannya, atau ada huruf A-nya. Nah, baiknya dari sekarang ingat, kalau misalkan mau melakukan perjalanan, jangan dalam keadaan ngantuk, jauhi juga obat-obatan, minum-minuman terlarang. Ya, betul. Bawalah kendaraan dalam keadaan fit. Terus yang kulihat ini adalah wanita, maka malam kalian selebritis perempuan dengan huruf A, hati-hati bawa kendaraan kalau malam atau subuh. Jadi minta temani. Karena yang kulihat dia sendiri nih, dia nyetir sendiri.
Itu sih. Jadi hati-hati. Itu juga untuk saya, untuk kita semua. Kita semua jaga semua Iya, pasti kan ya. jaga semua. Siapa sih yang nggak mau maksudnya kita selamat dan Betul. harus hati-hati sih itu Harus penting. hati-hati. Dan Betul. doa sih. Ya, Doa doa. itu akan merubah takdir katanya gitu ya maksudnya. Betul. Dari apa yang seharusnya begini karena kita berdoa minta sama Allah ya kan untuk mungkin diberikan keselamatan. Insya Allah yang buruk jadi malah jadi kita terhindar dari yang buruk. Betul. Aku sih meyakini Kak Indra ada Ya. yang namanya kelahiran. Lahir, lalu menua, kita tua, Ya. lalu kematian. 3 hal ini yang nggak bisa diganggu-gugat Ya. dari sisiku. Tapi kalau misalkan ada alim ulama yang membenarkan, alhamdulillah. Mohon dibenarkan, mohon dikoreksi. Tapi yang ku ketahui, mungkin salah, mungkin boleh dikoreksi. Kelahiran, menua, dan mati sudah pasti. Ya. Di luar itu, termasuk kecelakaan, musibah, semua bisa dihindari. Doa, Ya. minta tolong sama Allah. Betul. Jangan nanya mahar gumai. Betul. Minta tolong sama minta tolong sama Allah. Iya. Gitu. Ngadu sama Allah. Sama ya benar Kak Indra bilang tadi doa segala macam betul. supaya tidak terjadi. Amin. Maksudnya mungkin ini sebagai jaga-jaga kita kali ya. Mungkin kalau misal tiba-tiba tercetuslah cerita ini gitu, terus kemudian ada yang merasa bahwa oh itu nama gue harus hati-hati mungkin Iya, gitu kan betul. ya. Oke, sambil ini biar santai sedikit. Aduh, gue tegang sumpah. aduh ya Allah. Silakan dimakan ini Iya. donatnya, enak banget loh ini donatnya. Ini donat dari Dangdut. Dangdut donat, enak banget loh. Produk baru. Kan ada yang dangdang itu kan. Ini dangdut donat, paling enak. Nah, di balik kemampuan lo sendiri nih, lo percaya sama Tuhan nggak sih atau cuma percaya saja sama diri lo sendiri? Yang menggemparkan, yang paling besar, Ya. yang menutupi kasus selebritis laki-laki yang sudah berumah tangga ternyata terbukti selingkuh.